Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Putria dari kelas 10 IPS 5 akan menjelaskan Jaringan Keilmuan Nusantara. Jaringan Keilmuan Nusantara adalah hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Semua diberikan di lembaga pendidikan Islam. Kerajaan Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Ketika Kerajaan Malaka masuk Islam, Malaka juga berkembang sebagai pusat pelajaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka giat mengadakan pengajian dan pendidikan Islam. Terbukti kerajaan ini adalah waktu yang singkat melakukan perubahan sikap dan konsep masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Banyak ulama mancanegara yang datang ke Malaysia, yakni Al-Ghassisa, Malabar, Hindustan, dan Arab. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik. Tradisi keilmuan tetap berlanjut. Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Namun ketika Kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi hanya dipegang Nusantara Pasai. Terbentuknya kejaringan keilmuan di Nusantara. Pada bagian ini, kamu akan memahami hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditentukan oleh kedudukan penguasanya. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang memperhatikan perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam. Ia menghindarkan Masjid Raya Baitullah dan memanggil Hamzah Al-Fahzuri dan Syamsuddin As-Sumastaria sebagai pemaksiat. Melalui pengajaran Abdul Rauf As-Singkili telah muncul ulama Minangkabau. Syekh Marudin, ulama yang menyebar Islam di Jawa Barat. Pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Pendapat Martin van Sproede, pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596 dan menyiksa bahwa orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Sultan Palembang yang mendorong penggambaran intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin dan Sultan Muhammad Baharudin. Terdapat dua hal yang tercepat proses penjalinan Islam, yaitu proses penggunaan aksa Arab dan bahasa Melayu sebagai pemersatu. Hal-hal yang dilakukan Kerajaan Malaka: 1. Giat melakukan pengajian dan pendidikan Islam. Hal itu terbukti dengan berhasil kerajaan itu adalah waktu singkat. 2. Perpustakaan sudah tersedia di istana dan berfungsi pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya. Hubungan antara kerajaan Islam, misalnya Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Kegiatan tersohor dengan sebutan Sarambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di wilayah itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan pengurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.